menit 40 itu wasit cadangan harus lebih banyak kontak ke wasit tengah. Jadi nanti tolong di menit 40 persiapan untuk waktu adisional, waktu tambahnya ya. Jadi 40 itu udah wasit cadangan udah pasti dia akan maju ya, maju dengan konsentrasi terus. Nah, kita pun dengan kondisi melihat ke arah pertandingan sambil melihat. Kita tahu nanti berapa yang mau kita sepakati. Kalau misalkan kita minta 3 atau 5, ya jelas mengangkatnya. Jangan lagi kalau dulu disebutkan sekali. Seperti ada dulu ya, memang seperti itu. Kalau saya ini jelas ya, kita minta ya 5, ya, 3 dan seterusnya. Ya. Mungkin kan kalau saat ini menggunakan alat bantu, ya. Cuma alat bantu ini kadang kalah, ya. Yang kemarin saya pakai dalam astrop, ya. Kalau dia terbuka jaringannya, dia terkena angin nih, itu suaranya kuat. Ya, jadi kalau dia itu kalau tekan relaynya, dia kan berhenti, ya kan? Jadi dia nggak terbuka terus komunikasinya, tapi dia harus menekan relaynya macam HT, ya kan? Kita tekan relaynya, baru kita ngomong. Nah, jadi kalau kita nggak tekan relaynya, dia nggak akan nyambung komunikasi. Itu nyaman, ya kan? Jadi itu juga harus dibiasakan juga kalau menggunakan alat bantu. Ya, tapi biasanya terganggunya yaitu gelombang yang lain dalam artian suara angin atau mungkin suara yang lain. Ya. Nah, jadi kalau kita meminta harus jelas, ya, jangan sampai itu menjadi kabur untuk wasit tempat atau officer. Ya, cadangan, maksudnya officer tempat, ya cadangan wasit. Tendangan penalti harus dilakukan atau diulang lamanya pertandingan dari setiap babak harus diperpanjang sampai tendangan penalti selesai dilaksanakan. Jadi kalau untuk tendangan penalti harus dilakukan atau diulang lamanya pertandingan dari setiap babak harus diperpanjang sampai tendangan penalti selesai dilaksanakan. Kalau terjadi ada penalti. Pertandingan yang tertunda, suatu pertandingan yang tertunda dapat diulang kembali kecuali diaturkan dalam peraturan kompetisi. Nah, ini biasanya nanti kalau kita kompetisi resmi ini terjadi karena apa? Force majeure, ya, keadaan yang di luar kendali, mungkin cuaca, ya, kemudian faktor yang lain, ya, mungkin supporter atau apa, itu berarti force majeure. Bagaimana pengulangannya itu biasanya regulasinya sudah diatur dalam kompetisi, ya, jadi wasit bisa hanya memutuskan bisa diulang kembali atau tidak, tapi nanti aturannya ya sesuai regulasinya, ya, bukan wasit yang mengatur, itu dalam peraturan pertandingan. Jadi itu biasanya match commissionary, ya, mengatur pertandingan, termasuk pertandingan. Oke, mungkin dari durasi pertandingan ada yang tanyakan sebelum kita lanjut ke peraturan 8 terkait dengan waktu tambahan, ya, additional time, unit time. Ya. Oke, kalau memang nggak ada, kita lanjut ke 8, ya. Dikatakan tadi pas 40 wasit tengah itu memberikan kayak kode kan kepada asisten 4 untuk memberi tambahan. Nah itu asisten wasit itu nanti ngangkatnya pas menit berapa Pak? Menit 45, ya. Jadi pas waktunya kan 2 kali 45 nih. Jadi kode kita menit 40 itu meminta, dalam artian kita koordinasi dengan wasit cadangan itu di menit antara 40 sampai 45. Bukan berarti langsung pas dari menit 40 dan, tapi antara menit 40 dan menit 45 itu wasit cadangan harus siap komunikasi dengan wasit tengah. Nah, mengangkatnya bagaimana ya? Mengangkatnya pastinya di menit 45. Dulu ada rekan juga kan, karena komunikasinya juga, ya, kalau terjalin sudah terjalin, ya. Cuma karena dia belum terbiasa menjadi wasit cadangan, ya, belum terbiasa menjadi wasit cadangan. Akhirnya dia sekali saya minta di menit 40 langsung diangkat. Ya, jadi dia minta. Nah, kemudian tahu-taunya dia langsung bawa
45 ya, nah untuk mengangkatnya kalau dulu sekarang kan dulu dibolak-balik nih. Nah sekarang kita angkatnya ini aja ya. Kemudian dari sisi ya, nah itu biasanya membantu secara komunikasi. Waktu tambahan 5 menit. Nah itu biasanya seperti itu ya. Jadi kalau tidak meskipun oke, mungkin ada yang tanyakan lagi? Sudah, mudah-mudahan dasar-dasar ini kita pegang semuanya, tahu nanti itu terjadi. Cuma nanti yang saya garis bawahi, tolong rekan-rekan yang belum paham split nanti bisa tanya ke rekan yang lain atau mungkin nanti tanya saya waktu, karena kalau jam ini tidak tampilkan nggak akan nampak juga kan. Tapi bermain splitnya di mana nanti silakan ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pasal 8 atau peraturan 8. mulai kembali. Kepala ya. Beda Om Said. Om Said. Mau nanya Sandendet. Nanya Sandendet ya. Enggak. 9. Kapan dua belas? Permainan. 9. Bola kedua, bola ke dalam. Bola kedua, bola ke dalam. Bola dalam dan bola permainan. Bola dalam dan bola permainan. Tapi sembuh. 10. Enggak sampai 10 juga. Sampai 10 pertandingan. Pertandingan 12 banyak kalau 11 banyak kan. Saya itu ini asisten nanti banyak pertanyaan juga coba Siti ya tanya pertanyaan Siti nanya asisten itu kan nanya ibu kayak panitia beda cahaya kan gue kening kumpul nanti pukul 11-12 ya. Wasit mau nangkap bola ya kalau misalnya di luar hubungan apa ini kalau nanya agak nangkap bola kan nangkap bola tuh tapi di luar habis di luar kotak bilang kan kalau ada hubungan nangkap bola kuning kan ya kan itu sengaja kan kuning kalau di mana ya nangkap bola oh misalnya bolanya nangkap bola masuk ke bajunya masuknya pemain akhir nangkap bola bisa jadi ketika kelincir itu peluang bisa jadi ketika banyak dia tanya nya pas 12 hah apa pertanyaannya ya saya bentuk bisa tanya anak
Jutangnya di bisa buat catat gitu. Catat dulu. banyak tuh. Ini ada di mana? Ini buat cenanya. Ini mutusin aja. Utang. Apa yang kita kodenya sudah 3 kali. Ya posisi striker depannya enggak tanya sih Kemana? Apa itu? Jam memulai pertandingan pakai apa ya? bisa biasa terjadi. Tapi itu lah, kita deh, bisa gitu lah. Iya, gampang kan? Tim ini nyerang nih. Dan apa sih kan tim ini menyerang. Nah, tim yang bertahan nih, pemain satu orang di depan striker ini. Nah, dengan kiper pun ninju. Kiper ninju. Oh, ninju pemain striker di kotak penalti. Tapi bola itu udah menyerangi. Pengemasan terakhir bola menyerang atau bola pengemasan orang lain? Menyerang. Menyerang. Berarti Pak. Nanti kan berarti itu yang tuh kartu merah. Kiper kartu merah. Berarti kan bola bisa jadi bola aku pindah untuk Pokoknya apa mananya penalti kan buat tim yang bertahan tuh karena tadi ada insiden, apakah dimulai kembali dengan drop ball Pak? Buat tim yang menyerang itu pelanggaran tapi di titik kejadian. oh ya Kalau pernah ada tipit. Ya benar. Tendangan bebas langsung kan. Kan main itu kan pakai aku. Itu kan kiper aku. Biasa kan ada pemain yang sulit kan ngacung-ngacung hijau-hijau yang ngalang pandangan kepala kan. Yang waktu kita di tiga nih Pak. Apakah perlu diangkat atau jom di kanan pintunya? Dihitung pelanggaran lah mengganggu penjaga gawang. Bukan biar jelas lagi tadi. Maka aku biasa Kan bertanya kan Bina. Apakah perlu diangkat atau jom? aku kalau jadi yang ngacau kan tetap dia punya kalau aku begap pelanggaran Tapi biasa masih yang ingatkan menurut yang di pada kita lihat apakah bola itu benar-benar sepenuhnya menguntungkan kita atau tidak. Kalau benar-benar menguntungkan kita diabaikan. diabaikan. Tapi kalau menangnya masih ada blunder diabaikan tetap offside. Ataupun ada gerakan lah. Ya. tendangan 2 kali itu jadi yang aku nak tanya yang itu tuh karena aku pun kejadian macam Oke, mohon maaf untuk peraturan 8 ya tadi karena peraturan 8 itu yang di tampilan PowerPoint-nya ini belum maksimal, jadi rencana saya tadi itu di peraturan 8 saya tampilkan dari buku IFAB ya. Cuma nanti karena tampilannya web tadi belum bisa terkoneksi, sementara kita lewati dulu, tapi akan kita bahas nanti daripada kita nanti tunggu lama setidaknya. Nah kita lanjutkan di peraturan 9 yaitu bagaimana dalam tersebut posisi bola di dalam permainan dan di luar permainan ya. Jadi bagaimana posisi pergerakan bola itu ya keluar sepenuhnya atau masih tersangkut atau bagian berapa, nah itu diatur dalam peraturan 9 terkait dengan bola di dalam atau di luar permainan. Tapi kalau peraturan 8 tadi terkait dengan cara memulainya kembali permainan itu terkait dengan kick off, trouble, nah itu kita bahas di peraturan 8 ya. Jadi peraturan 9. Bola di luar permainan ya. Yang dimaksud dengan bola di luar permainan yaitu ketika bola telah keluar melewati garis gawang atau garis samping, baik meneliti di tanah atau melayang di udara. Jadi baik bola itu dari bawah atau mungkin di atas, tetapi keluar dari garis gawang atau garis samping sepenuhnya ya. Ketika permainan dihentikan oleh wasit ya. Jadi ketika permainan ini berarti di luar permainan. Jadi maksudnya kalau wasit menghentikannya tadi di dalam permainan tapi dimatikan oleh wasit, berarti ini bola di luar permainan ya. Bola di dalam permainan. Jadi ini deskripsinya yang harus kita pahami dulu ya. Kalau di buku ini cuma 2 lembar ini ya. Ini sangat ringkas sekali, tapi di sini nanti deskripsi untuk rekan-rekan biar memahami, biar termasuk nanti offset itu deskripsinya bagaimana. Kalau kita pahami deskripsinya, otomatis kejabatan kita akan puas dengan kasus-kasusnya. Tapi deskripsinya kita ambil dulu. Jadi yang maksud dengan
manusia kan di dalam lapangan contohnya bola mantul dari pantulan dari wasit. Apakah yang seharusnya dilakukan? Kasus itu juga banyak terjadi di lapangan. Termasuk yang sering bola mantul di sudut lapangan dalam artian di bendera yang sudut. Pernah apa enggak? Ini gambaran kita, gara-gara yang kita lacakan kasih aja on. Ada apa enggak itu kan? Pasti ada. Karena dulu saya melaksanakan waktu itu kan masih dasar juga mungkin sama dengan rekan-rekan kan. Waktu itu C2 atau C3 kalau tidak salah kan. Saya memimpin nih, bola mantul nih dari tiang sudut nih kan. Logika kita, gara-gara tiang sudut tadi kan bola harusnya keluar tuh kan. Jadi bola selama mantul ke dalam lapangan terkait dengan apa? Sudut ya, yang bendera sudut, tiang gawang, kemudian posisi asisten wasit, misalkan posisinya tadi posisinya asisten wasit kan nggak selamanya di luar nih, tampaknya dia berdiri di garis atau mungkin di dalam garis. Nah mantul berarti bola masih dalam permainan ya. Jadi jangan lagi nanti bola mantul dari tiang sudut bendera pojok, ini kita anggap beri on ya. Jadi itu dalam permainan termasuk tiang gawang ya. Yang gawang itu jelas, tiang gawang logikanya pasti tetap dalam bermain, tapi biasanya tiang sudut ini gara-gara tiang sudut tadi harusnya bola out itu kan kita berikan aja di tendangan pojok kan, jangan sampai ya. Bola berada dalam permainan definisinya, jika bola dalam permainan mengenai wasit dan masuk ke dalam gawang dan terjadi gol, maka gol tersebut disahkan ya. Ini krusial betul nih ya kan, kalau kena wasit bola masuk ya. Tapi seyogianya jangan sampai seorang wasit mengambil posisi yang krusial ya. Nih, jika bola dalam permainan mengenai wasit dan masuk ke dalam gawang dan terjadi gol, maka gol tersebut disahkan ya. Permainan dilanjutkan apabila menyentuh wasit dan asisten wasit karena mereka adalah bagian dari suatu pertandingan. Jadi kita ini bagian dari suatu pertandingan ya. Nah, jadi di sini pembahasannya saling bertanya. Nah, yang sering kasusnya kalau mungkin terjadi gol itu mungkin persentasenya kecil ya. Tetapi bisa juga itu akan terjadi. Tapi kita harus tahu jangan sampai kita seorang wasit memposisikan kita menjadi blunder di area tersebut. Tetapi yang kebanyakan yaitu pada posisi saat seorang tim atau pemain ini istilahnya mengoper ataunya kena wasit. Nah, ini untuk saat ini kalau mungkin rekan-rekan nanti baca di buku IPA otomatis akan menjadi sebuah bola drop ball ya, drop ball ya, drop ball itu otomatis nanti di peraturan 8 tadi yang kaitannya. Nah, drop ballnya untuk siapa? Untuk pemain tim terakhir yang mendapatkan bola ya. Jaraknya berapa? Jaraknya 4 meter dari jarak untuk tim lawan ya. Jadi maksudnya seperti ini nih ya, bawa bola tendang ya kan, kena wasit terus ya kan, nah, kita matikan ya, kita berikan drop ball untuk pemain yang dapat bola. Nah, tetapi tidak serta-merta selama itu kena wasit kemudian kita terus drop ball terus tidak ya. Kita harus bisa dalam artian ini tadi membedakan mana posisi bola yang menguntungkan dalam artian tadi tim A nih, tim A bawa bola nih, kemudian taruhnya waktu dribble atau mungkin waktu passing kena wasit, posisi bola keuntungan menjanjikan sebuah keuntungan dalam artian itu menjadikan sebuah peluang terciptanya gol. Nah, itu wajib kita hentikan kemudian kita beri keuntungan untuk pemain tim penyerang tadi tim A. Tetapi kalau misalkan itu masih bolanya tidak tercipta gol ya, kemudian posisi kita berada di tengah jauh untuk suatu saat seperti itu, tidak kita matikan, itu juga tidak apa-apa ya. Jadi tidak semestinya selama bola itu masih kena wasit drop ball tidak ya. Tapi kalau memang itu menguntungkan dari salah satu tim kena wasit, berarti kita untungkan dengan posisi drop ball tadi ya. Paham ya? Apalagi biasanya posisinya setelah dia menguasai bola kena wasit berpindah arah ke tim tahan ya, atau tim lawan. Biasanya seperti itu otomatis merugikan dari tim penyerang tadi ya. Paham maksud saya ya? Nah, seperti itu. Jadi kita matikan kemudian kita memulai kembali dengan melaksanakan drop
biasanya yang menjadi tanda tanya seorang asisten wasit bila terjadi gol yang sangat cepat, bola pantulan kemudian keluar lagi. Ya, kalau kita nggak dibantu dari AAR atau additional assistant referee, ya. Nah, ini seorang wasit namanya kita dari jarak kurang lebih 25 meter ya. Kalau kita misalkan kita bagikan kurang lebih 20 sampai 25 meter kan, asisten wasit posisinya tidak sejajar dengan kondisi bola yang cepat. Ini memang kecil kemungkinan seorang asisten wasit bisa melihat pasti bola itu masuk atau tidak. Banyak kasus seperti ini. Ya. Namanya kita juga manusia tanpa bantuan teknologi yang lain, diputuskan kepada asisten wasit. Nah ini, tetapi seyogyanya ya, supaya asisten wasit bisa melihat secara jernih, kita harus lebih sejajar dengan terjadinya bola tersebut. Ya. Pernah saya mengalami seperti itu waktu saya tugas di Demak. Ya, kebetulan saya menjadi asisten yang tadi saya cerita dengan rekan-rekan kan, pernah saya salah dalam penugasan dalam artian salah itu harusnya saya posisi wasit, tapi saya dijadikan asisten wasit. Ya, saya laksanakan ya. Saya mendampingi Bang Bandar waktu itu di Liga 3. Bang Bandar sebagai wasit utama, saya asisten wasit 2 ya. Nah, jadi posisinya betul. Jadi waktu itu saya sejajar dengan garis kawal. Waktu itu posisi penyerangan karena ada pemain posisi bertahan kedua terakhir ya saya tujukan aja lurus. Nah, posisi bola tidak sepenuhnya melewati garis gawang, tipis. Waktu itu sama kiper langsung ditepis. Nah, kemudian apa garis bawahnya di sini kita tidak bisa memaksakan bola itu terjadinya gol. Nah, pemain striker pasti protes itu lari ke saya ya. Set bola masuk kan? Saya bilang saya lebih sejajar. Pandangan striker dia otomatis pandangannya dari depan, melihat seolah-olah bola gol seolah-olah. Tapi asisten wasit karena putusannya pas, kita lebih sejajar, kita yang berhak mutlak. Tapi kalau kita tidak sejajar, nah, agak baca pojoknya sebelah sini nih, kita tidak sejajar nih, kita putuskan. Nah, kita istilahnya memberi kode ke wasit, no, istilahnya tidak masuk bola. Ya, kalau masuk kan berarti kita langsung memberikan isyarat ada gol. Ya enggak? Tapi kalau misalkan kita enggak masuk tetap, ya berarti kita tetap posisinya ya. Kasih tanda ini sudah paham wasit ya kan, berarti tidak terjadi gol. Nah, dia protes, saya lebih sejajar. Karena apa? Pas posisinya. Tapi kalau kita dari di sini tidak sejajar, kita ngomong saya lebih sejajar, kita pasti diprotes. Sejajar dari mana? Misalnya asisten yang tidak sejajar dengan garis kawal ya. Itu ya, jadi nanti yang asisten wasit usahakan lebih sejajar dalam artian pertama pemain kedua terakhir, kemudian kalau memang bola seperti itu sejajarkan betul. Ya, waktunya cepat, jadi pergerakan asisten wasit itu memang harus lebih cepat. Makanya nanti kalau untuk interval test, asisten wasit itu larinya akan lebih cepat daripada seorang wasit. Ya tujuannya apa ya? Itu tadi mengejar bola. Ya, karena biasanya nanti asisten wasit itu interval larinya dia durasinya beda sedikit dengan asisten dengan wasit. Ya. Jadi itu untuk koreksi dari rekan-rekan asisten wasit. Jadi faktor utama bola keluar atau dalam permainan atau di luar permainan itu asisten wasit yang lebih berhak memberikan keputusan daripada wasit. Ya, memberi keputusan. Oke, mungkin dari peraturan 9 ada yang tanyakan terkait dengan bola di luar dan di dalam permainan. Oke. Lanjut? Lanjut ya. Sedikit masih masuk. Oke, kita lanjut sekarang berarti ke peraturan 10. Nah, nanti 11-12 akan panjang nanti ya. Determinasi the outcome of match. Determinasi kalau cetak gol. Nah, ini peraturan 10. Ya tadi gol bisa tercipta dari pantulan sebuah wasit. Ya, jadi itu enggak maksudnya kalau gol. Jadi itu tadi karena wasit juga dalam sebuah permainan ya. Jadi sah golnya. Cuman kita sebagai wasit jangan menjadi mundur terciptanya sebuah gol. Ya golnya sah ya.
bukan drobol. Kalau dalam area kotak penalti biasanya drobol kan. Nah, jadi sah golnya. Ya. Jadi untuk rekan-rekan perhatikan ya. Jadi bola pantulan dan juga jangan ambil resiko biasanya kalau tangkap sit. Kalau peraturan resmi sah ya. Makanya kita kembalikan lagi nanti kalau implementasinya ditangkap berarti apakah ambil keputusan seperti itu. Kalau sah resikonya, kalau tidak sah alasan dasarnya apa? Kalau yang nuntut kita nggak punya dasar kita probol atau mungkin diulang kembali. Tapi kita dasarnya sah. Paham ya rekan-rekan ya? Tadi rekan-rekan kan ngomong Pak implementasi kita kan kembali ke kampung nih Pak ya kan? Tapi dasar kita sah ya kan? Tapi kalau kita kembalikan lagi bijak mencermati sebuah pertandingan, nah itu dari kita masing-masing ya. Jadi kita harus bisa membedakan seperti itu. Pak, kalau misalnya kena mantul tiang gawang kena wasit masuk lagi susah ya? Sah ya kan? Tiang gawang bisa namanya tiang gawang kan dan wasit kan mantul masuk sah ya. Akan banyak kita. Yang namanya terciptanya sebuah gol, ya, yang namanya terciptanya sebuah gol, itu pasti bola sudah melewati garis gawang. Nah, kalau memang dari bang ini istilahnya menanyakan, Pak, kalau terhalang dari posisi wasit, ya, terhalang dari posisi wasit, nah, apakah itu akan diciptakan sebuah gol? Kalau tercipta sebuah gol pasti tidak, karena bola belum melewati sepenuhnya garis gawang. Nah, bagaimana untuk memulai kembali? Bisa dilaksanakan juga probol. Atau kalau memang nanti dalam permainan, ya dalam permainan kita tidak memberikan sebuah tim yang probol, ya. Tapi kalau berlanjut ke tim yang lain dalam artian tim penyerang, nah ini kita harus juga bijak nih. Tapi kalau dalam peraturan resmi pasti probol. Dalam artian kita sesuaikan dengan peraturan yang kita pegang, ya. Karena apa? Kita bukan merugikan, tapi tadi istilahnya ada keuntungan dari tim A, apa saja tim penyerang, ya. Tadi kita laksanakan probol, ya. Tapi kalau misalkan itu terjadi sebuah gol, ya sah, ya karena sudah bola melewati garis gawang. Nah, cuma tadi saya ngomong sebagai wasit kita harus bijak, jangan berposisi blunder di area dalam artian bisa terciptanya sebuah gol gara-gara seorang wasit. Ya. Memang kecil dalam artian kecil ini, tapi bisa juga terjadi kondisi hal seperti itu. Ya. Makanya nanti posisi letak wasit dalam artian tendangan pojok, tendangan bebas, itu posisinya yang pas itu nanti ada. Ya. Jadi bagaimana posisinya? Ya. Makanya kasus-kasus seperti itu ya mungkin ya kalau implementasikan ditangkap bisa juga terjadi. Ya. Tapi kalau mungkin yang di nasional dalam artian di Liga 1 ya, mungkin kalau kita nonton di kelas Eropa itu memang jarang terjadi ya kan, tapi bisa juga kemungkinan terjadi. Ya. Peraturan 10 cara mencetak gol. Jadi sekarang kita sudah lanjut ke peraturan 10 yaitu cara mencetak gol. Gol tercipta, sebuah gol tercipta bila bola melewati sepenuhnya telah melewati garis gawang di antara kedua tiang gawang dan gawang besar gawang, asalkan sebelum itu tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan permainan yang dilakukan oleh tim yang memasukkan gol. Jadi maksudnya bisa terjadi gol, tapi bisa juga dikatakan ada gol sebelum bola melewati garis gawang. Ya. Dan terjadi pelanggaran terhadap peraturan permainan yang dilakukan oleh tim yang memasukkan gol. Tim pemenang, tim yang mencetak gol lebih banyak dalam suatu pertandingan adalah pemenangnya. Jika gol yang dicetak sama atau tidak ada gol yang terjadi, pertandingan dinyatakan draw atau seri. Nah, ini deskripsinya dulu tentang peraturan 10. Kan dengan nanti timnya di tadi menyatakan draw selesai. Peraturan kompetisi, ya. Ketika aturan kompetisi mensyaratkan adanya pemenang dari suatu pertandingan, hanya prosedur dari IFAB yang boleh digunakan yaitu dengan cara aturan gol tandang.
waktu tambahan tendangan dari titik penalti. Nah ini jadi maksudnya ini kalau kompetisi kan ada gol tandang sama gol pemasukan, ini juga biasanya dihitung. Ini sudah ada aturan regulasinya ya. Jadi kalau kita menggunakan sistem kompetisi itu hitungannya biasanya ada nih gol tandang, gol kemenangan ya kan. Kalau kita misalkan sistem home away ya ini juga diatur ya. Waktu tambahan ya. Dan tendangan dari titik penalti kalau misalkan dilaksanakan tendangan atau penalti ya. Jadi untuk peraturan 9 sama 10 juga sangat ringkas sebenarnya, cuma deskripsinya tadi ya juga banyak harus kita kembangkan juga ya terkait dengan peraturan 9 sama 10. Ini sudah buka sesi tanya jawab yang tadi yang bisa punya pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti bisa kita sebagai referensi kita. Makan jangan lupa bang. Siapakah yang berhak untuk memberikan waktu tambahan? Jelas pasti Wasit drama. wasit. Ya, hanya wasit yang mempunyai kebijaksanaan. Biasanya ada nih official yang kemudian mungkin secara nggak langsung matchcom ya atau mungkin IW kita sendiri. Nah, jadi yang punya kewenangan ini pasti wasit yang utama. Ya, kita minta berapa? Tadi yang saya sudah sampaikan kita koordinasi dengan wasit cadangan. Ya, jadi yang mutlak memberikan waktu tambahan itu wasit. Kenapa tambah waktu diberikan setiap akhir pertandingan? Ya, pergantian, perawatan pemain yang cedera, pemindahan pemain yang cedera, waktu yang terbuang. Nah ini biasanya mengolok terjadinya waktu dalam permainan ya. Dalam permainan artinya kita memberikan durasi waktu tambahan additional. Nah terjadinya karena ini tadi 4 atau 5 karena sebab lainnya. Jika wasit tidak memberitahukan waktu di babak pertama, bolehkah wasit menambahkannya di babak kedua? Diakumulasi maksudnya. Boleh apa enggak? Ya jadi wasit babak pertama nih, wasit babak pertama tadi harusnya ini 5 menit nih. Dalam saya kasihkan nanti saya tambahkan di babak kedua ya nanti. Tidak. Boleh apa enggak? Tidak. Sudah Tidak. lain. Boleh. Ya, jadi tetap kalau memang durasinya di babak pertama ya kita berikan di babak pertama, jangan diakumulasikan. Nanti kalau cek waktu babak kedua betul apa lama betul perpanjangannya 10 menit. Ya tadi di babak pertama belum saya kasihkan ya. Tidak boleh. Jadi wajib diberikan di jeda babak pertama di babak pertama. Wasit memberi sinyal tambahan waktu 2 menit untuk dimainkan di akhir babak pada official keempat. Maksudnya wasit cadangan ya. Official keempat itu kita biasakan. Berarti official keempat bagi wasit cadangan. Ya. Bisakah wasit kemudian memainkannya selama 5 menit? Nah, ini terjadi juga. Jadi kita mintanya sudah pasti nih. Tadi saya ngomong di menit 40 saya minta wasit cadangan 3 menit. Kemudian pada saat dia sudah menit 45 mengangkat dengan tambahan waktu 3 menit, ternyata saya memberikannya banyak 5 menit. Bisa apa enggak? Bisa. Ya. Ada yang mau nggak bisa nih? Bisa. Cedera lagi. Ya. Pada saat bisa diberikan pada saat unit kedua itu dan terjadi insiden lagi yang memakan waktu jedanya lagi. Oke, ya. Ya, jadi jawabannya bisa. Ya. Ya, bisa ya. Menunjukkan waktu dengan tangan adalah indikasi. Maksud tadi kita memberikan kode adalah indikasi. Tambahan waktu boleh tambahkan untuk waktu yang terbuang seperti cedera pergantian pemain. Jadi maksudnya pada saat tambahan waktu setelah berjalannya waktu injury time atau additional time 45 ini udah habis nih. Berarti kita berjalan di 46, 47 dan seterusnya sampai waktu tambahan jalan, ya kan? Nah, tahu-taunya di waktu berjalan tadi kita minta 3 menit. Sebelum 3 menit di menit 46, ya, baca 46 terjadi cedera nih. Cedera akhirnya dirawat kurang lebih habislah 2 menit. Ya kan? Berarti otomatis seyogyanya kan
additional kan tadi. Nah, ini berapa menit? Biarkan ya untuk additional time ya. Berapakah waktu maksimal untuk jeda istirahat? Sudah pasti ya. Berapa menit? 15 menit. Karena penerangan yang kurang maksimal 10 pemain pergi dahulu meninggalkan lapangan permainan kecuali satu pemain setuju untuk istirahat dahulu. Apa yang dilakukan oleh wasit? Ya. Jadi maksudnya gini nih, kalau kita bermain malam, tahu-tahunya lampu sorot nih kurang terang. Nah, yang pertama memutuskan untuk berhenti atau tidaknya siapa? Wasit. Ya. Nah, jadi kalau terkait dengan kecuali satu pemain setuju untuk istirahat dahulu, apa yang dilakukan oleh wasit ya. Harus ada waktu jeda pada kondisi seperti ini. Pemain diperbolehkan untuk istirahat dan semuanya harus mengikutinya. Jadi maksudnya keseluruhan. Jadi wasit memberikan untuk jeda atau istirahat. Ini sama halnya biasanya untuk apa? Kalau dengan jeda biasanya untuk cooling break ya. Jadi cooling break kan juga ada tuh, cuman regulasinya harus kita pegang dulu. Dalam artian peraturan pertandingannya ada cooling breaknya apa enggak? Kalau tidak ada, jangan serta-merta kita asal-asal memberikan cooling break. Ini kan? Jadi sesuaikan dulu regulasinya dengan peraturan pertandingan tadi. Jadi peraturan permainan kita sesuaikan dengan peraturan pertandingan. Kalau memang sepakati kalau nanti pertandingannya ada cooling break, ya kita beri jeda untuk cooling break. Tapi kalau nggak ada, ya jangan kita asal-asal kita berikan cooling break juga. Ya. Jadi kita harus kita samakan persepsinya dulu. Nah, ini yang terkait dengan lampu tadi. Jadi kalau kita bermain malam, lampu sorotnya akan jelas, bisa kita menginspirasi dulu. Bolehkah menjaga gawang ambil bagian ketika permainan dimulai kembali dengan bola wasit? Ya. Ini 8 tadi berarti kira-kira belum jadi tadi yang kita bahas protokol ya. Ya, siapapun pemainnya boleh ambil bagian ya. Tetapi di sini tentunya yang kita berikan protokol otomatis pemain yang mendapatkan bola ya, dengan berjarak berapa tadi untuk tim lawan 4 meter ya. Kita harus bedakan jarak untuk drobol 4 meter, jarak untuk tendangan bebas agar itu 9,15 ya. Berarti harus tahu itu drobol itu 4 meter ya. Apakah bola telah keluar ke lapangan permainan jika bagian dari bola masih berada di atas garis gawang atau garis samping? Nah, seperti ini maksudnya nih. Nah, ini kan garis samping nih. Nah, kalau dilihat dari samping sini atau mungkin dari depan sini, nah, bola itu kan belum sepenuhnya loh, masih nyerempet dikit lah, ya kan? Nah, ini dinyatakan keluar apa tidak nih? Ya. Diyakin berarti untuk asisten wasit. Jadi yakin nanti bola keluar sepenuhnya itu bagaimana, harus memiliki pemahaman ya. Jadi kalau merasa masih ragu-ragu ya tipis-tipis ya dianggap masuk aja. Tapi biasanya yang berarti siapa? Seorang pemain ya kan? Seorang pemain. Ya, tidak keseluruhan bagian bola harus melewati garis. Seorang penonton membunyikan peluit dan kemudian seorang pemain bertahan di dalam daerah penaltinya sendiri memegang bola. Apakah yang harus dilakukan oleh wasit? Ya, saya cerna dulu nih. Seorang penonton membunyikan peluit dan kemudian seorang pemain bertahan di dalam daerah penaltinya sendiri memegang bola. Jadi ini, ya, pikirnya peluit berhenti dari wasit, apalagi bola langsung dipegang, ya kan? Apa yang harus dilakukan oleh wasit? Siapa tahu ditangkap kejadian seperti ini kan, ya kan? Salah garis. Hah? Tetap handsball. Ada yang bukan jawabannya handsball? Tetap. Handsball. Wasit harus memastikan bahwa bunyi peluit berasal keluar area permainan atau intervensi pihak ketiga. Ya. Permainan dilanjutkan kembali dengan bola wasit. Ya. Nah, maksudnya di sini dengan bola wasit. Ya. Maksudnya kalau kita handsball, otomatis dia juga akan protes. Ya. Nah, intervensi babak pertandingan ketiga kita harus bijak nih. Peluit dari mana dulu nih, ya kan? Nah,
intervensi bola pihak ketiga nih, ya. Nah, jadi bisa digunakan bola robol otomatis untuk tidak merugikan tim yang bertahan. Kalau kita ambil penalti, ya otomatis akan merugikan tim yang tahan tadi, ya. Jadi kita paskan dulu nih, fluidnya dulu nih, ya kan? Tadi kalau pasti udah dari pihak ketiga, nah jadi hukumannya jelas tidak ekspor, ya. Untuk rekan-rekan ya. Jadi nanti pahami nanti kalau ditarkam, kalau ada yang ngaco, gitu kan? Nah, ya. Ini siapa tahu benar, ya. Tapi ini persentase seperti ini kecil, ya. Nah, kemudian robol di dalam area kotak penalti bagaimana? Nah, perhatikan, robol kalau biasanya kita mematikan bola dalam area pegangan kiper, biasanya kan bisa nih, kiper nih pegang bola nih. Kemudian ada yang intervensi atau ada apapun kemudian kita matikan, ya. Nah, robol kita mulai untuk memulai kembali jalannya permainan. Nah, kita pantulkan kemudian bola dipegang oleh kiper, ya. Jadi untuk robol ini kalau mungkin yang tidak paham otomatis akan diberikan aja gitu aja, ya. Tapi maksudnya itu pakai perebutan atau bagaimana? Berarti untuk mematikannya harus dimulai kembali dengan kiper dalam artian wasit memberikan bola setelah pantulan kemudian bola play on. Jangan istilahnya kita memulai kembali tetap aja kiper pegang nih, nah, kita matikan nih permainan. Nah, kemudian memulainya kembali kan kiper langsung pegang aja langsung dimulai tendangan langsung kan macam biasanya. Ini jangan, ya. Berarti kita tidak memahami aturan robol. Ya, kalau kita menghentikannya berarti kita mulai kembali walaupun bola sudah dipegang kiper bola mana ya? Bola dalam pantulan, tangkap, langsung play on main. Ya, kita sampaikan seperti itu. Nanti terjadinya robol di area kotak seperti itu. Ya. Bola dengan tiba-tiba mengenai tubuh wasit, apa yang harus dilakukan oleh wasit? Ya, ini tadi pertanyaan tadi yang kita bahas tadi. Ya. Pertandingan tetap dilanjutkan. Nah, tadi bisa dilanjutkan, bisa juga diberikan robol. Ya. Tapi tidak serta merta sering robol karena waktu itu saya Piala Slatin, ya Piala Slatin ada kasus seperti ini. Saya dipanggil sama diri saya, oleh wasit saya, diberikan gambarannya, makanya gambaran ini yang saya berikan ke rekan-rekan semuanya, ya. Jadi terkena saya, ya, tetapi bola memang tidak dari segi keuntungan dari tim tersebut, ya. Saya matikan, saya drobol sesuai aturannya. Nah, tapi nanti terjadi lagi seperti itu. Nah, makanya tidak serta-merta kalau bola dalam artian tidak menguntungkan salah satu tim kemudian di tengah ini tidak langsung ujung-ujung kita sering terjadinya drobol. Tapi nanti kalau misalkan sudah ada era penyerangan, area penalti, terkena wasit, ya, itu kita berikan robol, ya. Jika bola dengan tiba-tiba membentur tubuh wasit dan kemudian masuk ke dalam gawang, keputusan apa yang harus diambil oleh wasit? Ya. Gol disahkan. Ya. Ini dasarnya dulu, ya. Kembali pada rekan-rekan ingin mengamankan pertandingan, Pak, di kampung saya seperti ini ya, pasti rame Pak nih. Bijak, ya, dan pandai-pandai kita, tapi bijaknya bagaimana kita bisa melihat sebuah tim bermain. Ya. Kapan gol dapat tercipta? Apabila bola sudah jelas melewati garis gawang. Ya. Nah, keseluruhan bola. Wasit memberi isyarat bahwa gol telah tercipta, namun dia hilaf dan sadar bahwa bola belum sepenuhnya melewati garis gawang. Kemudian wasit sadar dengan kesalahannya, tindakan apa yang dilakukan oleh wasit? Pertanyaan ini, kan? Wasit memberi isyarat bahwa gol telah tercipta. Nah, untuk saat ini wasit memberikan isyarat gol ini bisa juga tidak menggunakan bunyi fluid. Nah, tunjuk arah
drop ball menjaga gawang. Yakin? Berani nih, kita udah 7 gol nih kan. Nah, kita kembali nanti katanya implementasi ke kampung nih kan. Nah, saya udah 7 gol tuh saya kan. Gagalkan lagi nih, ternyata bolanya nggak masuk nih. Ya. Oke, kalau ini saya kan, kalau memang kita udah punya keyakinan berarti kita harus berani bisa putuskan. Ya. Pak, gimana? Nah, masih bisa dianulir, ya. Jadi pas ini hilaf namanya manusia kan, lepas dari salah kan. Kita sudah memberi surat gol nih, tahu-tahunya ternyata belum gol, ya kan. Nah makanya untuk menghindari hal seperti ini yang pasti kita koordinasi dengan asisten wasit harus betul-betul bagus. Ya, jadi yang bisa membantu sebuah bisa terjadinya gol yaitu dari asisten wasit. Nah, kalau kasus seperti ini terjadi, wasit memulai kembali permainan dengan menjatuhkan bola di atas garis gawang yang sejajar dengan garis gawang yang terdekat dengan titik di mana permainan dihentikan ketika dia memberi tanda sebuah gol. Wasit memulai kembali permainan dengan menjatuhkan bola di atas garis gawang. Ya, nanti dekat gawang nih, yang sejajar dengan garis gawang yang terdekat dengan titik atau titik ini kalau terjadi di titik yang lain, di mana permainan dihentikan ketika dia memberi tanda sebuah gol. Ya, jadi maksudnya drop ball tadi. Ya, cuman ini resikonya juga sangat besar. Ya apa enggak? Ya. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, jadi tadi kerjasama koordinasi dengan rekan asisten ini harus terjalin dengan bagus. Ya. Jangan sampai kondisi betul-betul yang seperti ini nanti bisa terjadi. Ya bisa juga hal itu bisa terjadi. Makanya ini kalau biasanya reaksi gol itu kan sekarang saat ini tangani. Jadi ini meminimalisir resiko apa istilahnya tanda isyarat gol. Kalau dulu dengan bunyi peluit pasti sudah terjadi gol. Nah, apakah saat ini tidak boleh membunyikan peluit? Nah, jadi maksudnya bisa juga membunyikan peluit itu bisa terjadi gol yang skrimmit. Ya, jadi kalau memang itu golnya skrimmit, ya kan ada di situ. Kalau misalkan tendangan pojok nih, tendangan pojok kan biasa di situ kan ada challenge perebutan, ya, dan ada istilahnya ada yang adu kotak dalam artian challenge perebutan. Nah, itu terjadi gol nih. Nah, itu bisa kita bantu bunyi peluit. Ya, kita dengan menunjuk dengan tangan, ya, asisten wasit sudah jelas, itu nggak masalah. Tapi kalau udah yang jelas-jelas gol, udah kita tunjuk aja dengan seorang wasit, ya. Jadi untuk isyarat sebuah gol itu bisa juga menggunakan peluit, bisa juga tidak. Ya, tapi yang saat ini regulasinya tidak menunjuk maksudnya tidak menggunakan peluit yang menunjuk wasit ini juga sudah menunjukkan sebuah tanda gol. Ya, jadi meminimalisir resiko kecil kemungkinan yang tadi menjadi dilakukan. Ya. Oke, untuk saat ini mungkin ada yang tanyakan lagi, ya. Sebelum nanti kita lanjut ke 11.12, masih di jam 11. Jadi rencana yaitu 11.30 kita untuk istirahat, kita masuk kembali nanti setengah 2. Mungkin nanti kita bahas di peraturan offset 11.12. Nah, nanti akan saya tampilkan terkait dengan kursus dan lainnya. Oke, mungkin ada untuk kawan-kawan. Mengingatkan kembali tadi peraturan 8 masih ketinggalan, no? Iya. Nah ini kita lihat sambil saya coba dulu ya. Kemudian untuk pertanyaannya saya menanyakan untuk posisi wasit kick off posisinya Iya. di mana, kemudian fluidnya arahnya kemana sinyalnya gitu. Oke. Kemudian jadi ini untuk peraturan 8 itu terkait dengan kick off tadi ya, dari memulainya permainan. Jadi yang pertama kick off ya. Nah, regulasinya dalam sebuah permainan bola. Jadi saat kita laksanakan adu toss coin ya. Nah, antara tim A sama tim B otomatis kan kita tunjuk nih tim A ya merah atau hitam gitu kan. Oke, kita toss, kita tangkap. Nah, ternyata merah nih. Tim A merah, berarti dia pemenang
saat ini dia berhak memilih antara dia kick off atau memilih tempat. Ya, jadi misalkan merah, otomatis tim A ya, kita baca tim A nih ya. Nah, oke, tim A kick off bola atau tempat. Oke, bisa memilih tempat. Silakan berarti ya. Jadi dia memilih tempat ya. Kalau memilih tempat otomatis kick off diberikan untuk tim B ya, atau lawan ya, seperti itu. Nah, posisinya bagaimana? Posisi dalam saat kick off ya. Nah, ini bukan berarti regulasi. Kalau standarnya kita di Indonesia, otomatis posisi wasit berada di area tim yang membawa bola, dalam artian tim yang melaksanakan kick off ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, nah, kita tolong Pak, sama ini ya. Nah, ini mau kick off, nah Mas, anggap aja striker satunya ya. Nah, oke, lapangan saya anggap sebelah sana ya. Ini sana Ini sini open ya. boat tuh. Nah, Ini open boat. kemudian kita sebagai wasit nih. Nah, untuk yang di Liga Indonesia, Di bawah Bang ya, Igun tadi. otomatis Hah? wasit Di bawah Bang Igun tadi. berposisi Di pada Bang Igun. posisi yang Bang Igun. melaksanakan Ini Mas, kick di off. bawah. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa Apa? posisinya sebelah sana, kita memandang asisten wasit satu, ya. Bang Igun. Kakak saya asisten wasit dua, ya. Nah, sepenuhnya pemain berada di posisi area sendiri, ya. Tapi satu masuk ke area lawan itu juga tidak ada masalah untuk saat ini. Dalam artian itu disilakan. Jadi tidak semuanya apa istilahnya harus ke tempat apa daerah sendiri, tidak ya. Jadi misalkan posisinya ini sebelah sini. Nah, ini masuk nih berarti nih kita posisinya lapangan. Nah, tuh ya. Itu nggak apa-apa ya. Kemudian berikut lagi satu ya, dalam artian nah, Di depan langsung menendang ke gawang. Itu juga nggak masalah. Cuman yang saat ini yang saya laksanakan termasuk dengan rekan-rekan semua yang wasit, ini bukan lagi berada di sepertiga atau seperempat dalam setengah lingkaran ya. Saya bisanya juga mengambil di setengah lingkarannya sejajar, karena lihat kita posisinya bagaimana. Dia posisi striker yang dalam arti bukan striker, maksudnya posisi penyerang yang siap menendang langsung ke gawang ya. Jadi dengan serta merta saat ini harus di 3/4 ini juga ya. Itu posisi saat kick off. Tapi memang kalau posisinya udah kita nampak nih, posisinya dia mau bermain dengan rekan timnya, kita posisi di sini lebih etis ya. Tapi kalau dia nampaknya udah langsung mau shooting ke gawang nih, kita posisinya di sini. Tujuannya apa? Kita bisa mengejar nih, nah. Kita bisa mengejar, asisten wasit signal cepat. Nah, berarti kita bisa nanti misalkan itu terjadinya bisa terjadi sebuah gol ya. Nah, kalau di Eropa mungkin tentunya pasti dia berada di depan. Jadi kalian bisa lihat Bang itu. Dia bukan lagi di areanya sendiri. Nah, itu yang menjadi perbedaan regulasi kita di Indonesia sama di Eropa. Pak, kalau di Eropa loh Pak, wasitnya itu di depan, ya kan? Iya apa enggak? Iya. Ya, nah seperti itu ya. Jadi untuk di Liga Nasional saat ini posisi kick off seperti itu. Ya. Terkait dengan nanti kawan-kawan mungkin saya ditanya Pak, bisa saya sampaikan bisa seperti ini. Dia mau shooting langsung ke gawang, kita ditekan juga bisa. Ya. Intinya yang utama kita harus bisa berkomunikasi dengan asisten wasit kita. Ya, itu kuncinya. Jangan sampai nanti kita terhalang dengan asisten wasit yang memberikan signal. Itu Mas ya. Ya. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi. Kemudian lanjutannya Pak, Ya. mungkin untuk sinyal-sinyalnya kemudian bunyi peluitnya. Kalau istirahat apakah hanya 2 kali, kemudian berhenti menyelesaikan babak kedua 3 kali. Ya. Ya. Apa kalau misal imbang apa tetap seperti itu? Ya. Jadi untuk signal itu istirahat atau mungkin menghabiskan waktu jeda, ya. Berarti kalau istirahat berarti kita jeda di babak pertama, ya. Kemudian kalau waktu habis setelah babak kedua, itu bagaimana signalnya? Sebenarnya signal ini ya memberikan kode dalam artian ini harus istirahat, ini selesai. Nah, ini tidak serta-merta harus 1 kali, 2 kali, tidak, ya. Jadi kalau yang saya laksanakan ini untuk jeda babak pertama ini 2 kali. Kalau kick off tidak jelas sekali, gitu kan? Nah, makanya wibawa seorang wasit ini biasanya waktu kick off itu juga dilihat. Jadi untuk rekan-rekan semuanya itu usahakan punya power, ya. Jadi
seorang wasit nih, Sydney kan, ya bisa juga kan namanya ada biasa pun juga bisa, cuman style kita kan ini. Jadi yang pasti biasanya saya nonton dalam pertandingan, saya melihat wasitnya siapa, ya, itu wasitnya siapa. Nah, kalau mungkin rekan senior kita, Bang Johandre ya, Bang Johandre, ya, Bang Jo panggilannya, dia dulu bertugas juga di Kodam, saat ini dia kemarin di Makassar, kembali lagi, cuma kemarin juga masih menggunakan nama Asprop Kalbar di Liga 1. Ya udah jelas dia karena basicnya militer, ya, dia pembelian situ, jelas ya, masuk gambaran seperti itu ya. Nah, jadi memang pertama bunyi kick off pertama itu menunjukkan jati diri kita sebagai wasit, tegas sama tidaknya nampak. Tapi kan maknanya yang pertama, ya, jadi kan maknanya silakan ya. Nah, kemudian tadi free kick, kemudian untuk jeda waktu istirahat ini 2 kali. Sekali pun juga nggak apa-apa. Kita sambil tunjuk, ya, tadi ada jeda istirahat. Ya. Nah, jadi kalau nanti akhir ini 3 kali biasanya. Itu berarti sudah habis ya. Kita tunjuk, berarti sudah posisi kembali. Nah itu nanti dilanjutkan adu penalti atau tidak. Ya. Nah jadi sinyal-sinyal wasit ini termasuk bunyi peluit. Ini karena saya mungkin dari rekan-rekan yang lain ini berbeda dengan dulu Bang Luko, karena memang strukturnya juga dari sini, bukan saya dari Malang. Nah ini mungkin ada Bang Luko juga, mungkin jadi bisa jadi sharing juga. Kalau saya untuk menunjukkan sinyal offset itu saya kasih peluit panjang. Kalau untuk free kick langsung itu kasih tangan spring. Nah, berarti ada pelanggaran. Tapi kalau offset agak panjang. Ya, itu berarti offset. Nah, tapi kalau mungkin rekan-rekan yang di sini mungkin karena baru saya senior saya juga ada bedanya enggak Bang Luko istilahnya waktu offset sama langsung ya? Pribadi wasit ya. Nah itu. Nah itu tergantung banyak rekan-rekan karena sebenarnya sejatinya peluit itu menandakan dari terjadinya signal. Nah, tapi tentunya kalau saya memang antara offset, pelanggaran offset dengan pelanggaran free kick yang dalam artian terjadi pelanggaran karena apa? Mencederai dari pelanggaran foul. Nah, itu ada bedanya. Makanya ini sering juga ditekankan sama Pak Sabdi, ya termasuk Komaiki, ya rekan-rekan senior instruktur yang lain. Ini kalau kita memberikan instruksi, kita lain kejar nih, ya ada istilahnya, ada sebuah power mobnya, kejutannya. Jadi kalau misalkan terjadi pelanggaran, ganti, ya. Jangan ada pelanggaran, nah jadi ada mobnya. Nah, insya Allah besok hari Kamis waktu prakteknya mungkin bisa melihat nanti di senior dalam artian Pak Sabdi sebagai instruktur bisa melihat nih yang memimpin. Nah, jadi usahakan ada move-nya. Ya, jadi kalau pelanggaran itu, nah, ya ada powernya untuk memberikan sebuah terjadinya pelanggaran. Nah itu berarti memang harus seperti ini ya. Jangan kita memberikan instruksi tapi nanti santai terjadi pelanggaran tapi nyantai wasitnya selembar ya istilahnya kan. Ya memang nggak masalah, cuman nah, dilihatnya itu, nah attitude-nya itu. Jadi kalau ada powernya, sip mantap nih wasit ini kan seperti itu. Ya, itu mungkin untuk koreksi kawan-kawan mungkin yang kemarin ya kan misalkan signal peluit saya seperti ini. Ya. Nah, ini paling dasar sendiri bunyi peluit pun juga harus bagaimana meniupnya ini dulu kalau C3 ya harus ada latihannya. Ya. Jadi bunyi peluit itu bisa maksimal karena dorongan dari perut, ya, bukan dicetar dari mulut. Beda nanti. Bawa peluit apa nggak rekan-rekan? Oh ya. Nah, berarti nanti waktu latihan, insya Allah besok kita kasih latihan tuh. Kita Kamis baru praktek berwasitanya. Kalau besok masih latihannya, ya. Nah, ada rekanku yang masih sampai saat ini tuh yang kemarin ngambil C3 sebelumnya, peluitnya hanya ditiup dari suara mulut. Ini ada bedanya, ya. Mulut sama perut, ya tiupannya, ya. Bukan masalah merek peluitnya. Kalau mungkin pakai yang Falcon 1 juta lebih, kemudian dia belum bisa tiup peluit ya.
kalau saya jogging, ya sambil jogging itu latihan nih. Ya, setiap kali berapa rakaat. Jadi latihan itu beliau peluit, tapi bukan peluitnya yang kita tuh tidak, kita mengeluarkan nafas dari perut nih. Ya. Nah, jadi nanti ada bedanya. Ya. Kalau kita di sini kan ruangannya tertutup, mungkin suaranya tetap akan keras. Ya. Tapi nanti kalau kita di lapangan, kita jabarkan nanti ya. Jadi diupah dari perut, kemudian dari mulut, pasti dari mana? Oke, itu ya. Lagi banyak kan? Sudah, jadi insya Allah nanti waktu praktek di lapangan ya akan nampak. Ya, jadi syaratkan memang dari kalian semua yang porsinya memang bagus ya, kemudian stylenya, semoga nanti ini konsisten nih dalam artian nih dengan di lapangannya nanti kan nampak nih bahwa ternyata saya bilang baju ini juga memang nanti ada regenerasi nih yang semoga nanti bisa sampai ke nasional ya dari C3, C2 lanjut. Nah ini durasinya memang harus bertahan, kita nggak serta merta oh ini setelah ini kita C3 1 tahun lanjut C2 udah minimal memang 1 tahun tapi diharapkan 2 tahun itu melihat dari kinerja kita, dari tugas kita, dari ASKAP, ASPROP, dari rekomendasi Masing-masing. ya mungkin ada rekan-rekan yang lain Enak loh. terkait dengan Lagi. aturan Banyak. dari 6 sampai 10. Kalau Bapak, saya mau minta referensi gambaran Bapak. Enaknya kalau kita mimpi tuh wasit punya saya kan nggak ada gantungan nih. Iya. Nah, misalnya ada wasit yang Oh, enak oke. gimana ya? Peluit ya. Nah, bagaimana untuk peluit yang bisa kita pilihkan? Tergantung nih, berolahraga pasti pakai kalung. Ya, pakai kalung ya. Kemudian ada biasanya menggunakan pakai yang gantungan di tangan. Ya. Ada juga yang pakai jelitan di tangan. Ya. Ada juga yang lepas. Nah, tadi saya ngomong peralatan wasit kita biasakan kita punya chemistry pasangan kita nih. Apa aja itu pasangan kita dulu kita. Nah, saya kalau menggunakan dengan tangan ini saya janggal. Ya. Nah, kemudian saya kemarin menggunakan Falcon yang ada jelitan tangan. Ini saya adaptasi kembali. Kalau saya sebelumnya saya tidak pernah menggunakan tali ataupun jelitan tangan, saya pasti lepas. Itu karena kebiasaan saya. Tapi kalau rekan-rekan, Pak saya biasanya saya ikatkan di lengan, ya nggak masalah kan itu karena sudah kebiasaan. Tetapi jangan digunakan untuk di kalung. Poli ya. Karena yang tutupnya melihat tuh kan. Nah, ada juga kawan yang sering menggunakan kulitnya di mulut terus. Benar nggak? Ya. Mulut ini jadi pelanggaran sambil ya. Kos-kosan. Jadi ibaratnya ya, kalau yang anak kecil itu apa? Komplek ya. Ada murid saya itu seperti itu kan. Ya saya kita kasih edukasi, jangan biasakan peluit dalam mulut. Jadi lari ya dulu sama dengan rekan dulu waktu saya kursus C2 masih terbiasa ya karena di mulut terus itu kan. Jadi kita sebagai wasit biasakan terlepas dari mulut ya. Nah, kemudian jaga pakai tali, pakai lepas ya. Cuman biasanya memang resikonya kalau yang nggak terbiasa lepas dari tali, tapi pegang, ini kita nggak biasa, akhirnya mungkin kondisi hujan atau apa lepas itu bisa juga terjadi. Makanya usahakan untuk rekan-rekan punya chemistry-nya. Karena saya seorang wasit, saya nggak terbiasa mungkin dengan bendera, biasanya mungkin agak janggal. Ya, walaupun itu kewajiban kita sebagai wasit harus bisa juga pegang bendera asisten wasit. Tapi mungkin nanti untuk asisten wasit yang memang dia memang spesialisnya di asisten wasit, dia pasti punya chemistry dengan bendera yang pasti itu. Ya, dia bagaimana cara pegang bendera yang membawanya. Ya. Kemudian mungkin karena dia udah chemistry-nya dapat, benderanya ketinjak kawan dia pakai bendera lain, dia mungkin agak janggal. Nah, seperti itu bisa. Ya. Makanya peluit punya chemistry mana yang bisa layak yang sering saya gunakan untuk memimpin. Ya. Jadi kemarin kebetulan ini sambil saya juga sharing ya kan. Kebetulan saya baru beli yang kemarin itu Falcon itu 1 lebih. Ya. Tapi saya belum terbiasa. Liga 2 baru tugas sekali berhenti. Nah. Jadi kemarin itu seperti itu nasibnya itu kan. Liga 2 baru tugas sekali, saya kemarin kebetulan tugas di Magelang yang Nusantara United sama apa ada di Magelang itu namanya Nusantara United, tapi dia ini ada 2 di Magelang ya. Nah, baru tugas sekali itu tahu-taunya ada kasus di Kanjuruhan, akhirnya
instruktif. Oke, mungkin ada yang tanyakan tadi saya dari tulis ya itu mas ya. Jadi perlu itu usahakan barang kita punya jenis termasuk jam tangan ya, termasuk mungkin sepatu. Nah, itu kalau kita punya jenis itu seolah-olah itu nyaman kita punya peralatan sendiri. Ya. Oke, udah tanyakan? Oke, sampai 10 dulu. Kalau memang nggak ada, mungkin kita coffee break ya, 5 menit ya. Silakan kita istirahat. Ya, tadi kan kita sudah lagi buka ya. Kemudian mungkin dia juga agak capek juga karena dari jogging ya. Nah, jadi gunakan istirahat setelah mungkin dalam artian senyaman mungkin ya. Nanti yang waktunya sholat duhur kita sholat duhur. Nah, nanti kita 1:30 kembali lagi ke dalam kelas. Kita lanjut ke pelajaran 11 dan 12 ya. Oke, sekian dari sini. Wassalamualaikum.